Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi untuk materi ekonomi Islam pertemuan 3 dan 4. Pada kesempatan kali ini anak-anakku kelas 11 Perbarengan Syariah SMK Muhammadiyah Kesesi, kita akan mempelajari teori produksi dalam Islam. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari ialah yang pertama, pengertian produksi dalam Islam. Yang kedua, tujuan produksi dalam Islam. Yang ketiga, faktor produksi. Dan yang keempat adalah perilaku dalam produksi Islam. Nah, di sini pengertian produksi secara konvensional yaitu proses menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Ini adalah pengertian produksi secara konvensional. Nah, secara Islam di sini kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, itu adalah pengertian secara produksi dalam Islam. Silahkan kalian bisa baca, di sini ada 3 pengertian ya. Nah, tujuan produksi sendiri di sini yang pertama ialah untuk memberikan masalah itu adalah manfaat yang maksimum bagi konsumen. Walaupun dalam ekonomi Islam tujuan utamanya adalah memaksimalkan maslahah atau memaksimalkan manfaat, memperoleh laba tidaklah dilarang selama berada dalam bingkai tujuan dan hukum Islam. Nah, untuk tujuan produksi di sini silahkan kalian bisa baca ya. Di sini ada tujuan produksi dalam Islam. Tujuan secara lebih spesifik di sini ada 4 hal. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. Yang kedua, menumbuhkan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Dan yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Itu tujuan. Nah, sekarang faktor produksi itu ada 1, 2, 3. Ternyata di sini ada 3. Yang pertama, faktor produksi tenaga kerja. Yang kedua, faktor produksi bahan baku dan bahan penolong. Yang ketiga, faktor produksi modal. Penjelasannya silahkan kalian bisa baca di sini ya, pengertian dari faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi bahan baku dan bahan penolong, kemudian faktor produksi modal. Nah, yang terakhir yaitu perilaku dalam produksi Islam. Di sini ada ruang lingkup yang halal dan juga sebagaimana digambarkan dalam sistem ekonomi Islam ya. Perilaku dalam ekonomi Islam yaitu akhlak merupakan hal yang utama dalam produksi yang wajib diperhatikan kaum muslimin baik secara individu maupun secara bersama-sama, yaitu bekerja pada bidang yang dihalalkan oleh Allah dan tidak melampaui apa yang diharamkannya. Berarti di sini perilaku dalam Islam yaitu melaksanakan kegiatan produksi yang dalam bidang yang dihalalkan oleh Allah dan tidak boleh yang diharamkan ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. 5, ada 5 perilaku produksi dalam Islam. Silahkan kalian bisa baca ya. Sistem ekonomi Islam, ruang lingkup yang halal, kemudian ada seorang produsen muslim harus berbeda dari produsen non-muslim, yang harus bisa memperdulikan batas-batas halal dan haram. Kemudian seorang muslim tidak boleh memudaratkan dirinya sendiri dan orang lain. Dan yang terakhir, sangat diharamkan memproduksi segala sesuatu yang merusak akidah dan akhlak serta segala sesuatu yang menghilangkan identitas umat, merusak agama, dan juga menjauhkan kita dari akhirat ya.
Dan sekarang nilai-nilai Islam dalam berproduksi itu ada 12, bisa kalian baca ya. Di sini ada berwawasan jangka panjang, menepati janji dan kontrak, memenuhi takrad, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis, memuliakan prestasi, mendorong uhwah, menghormati hak milik individu, mengikuti syarat syah dan rukun akad, adil dalam bertransaksi, memiliki wawasan sosial, pembayaran upah tepat waktu dan layak, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Nah, sekian dari materi produksi ini. Silakan kalian bisa cari materi lain di literatur yang ada, buku boleh, internet atau yang lainnya. Sekian dari Bu Ima, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.